Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore atau malam tergantung kapan adik menonton video ini. Oke, perkenalkan kembali, nama kakak Ulul Hidayat, biasa dipanggil Kak Ulul. Kakak adalah seorang mahasiswa di Politeknik Statistika STS ya. Di sini akan menjelaskan mengenai update terbaru pendaftaran Polsat SIS tahun 2021. Update tanggal 1 April 2021, sumbernya adalah spmb.stis.ac.id dan juga Instagram dari Polsat SIS. Akan menjelaskan mengenai 8 poin ya. Ada kuota penerimaan, sistem seleksi gimana, persyaratan pendaftaran, prosedur pendaftaran, biaya seleksi, jadwal kegiatan, lokasi ujian dan juga info tambahan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama yaitu kuota penerimaan Polsat SIS. Jadi tahun ini kuota penerimaan agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini D3-nya ada 140 peserta yang diterima, D4 KS-nya 210 dan D4 statistikanya adalah 250 peserta. Adapun kalau tahun-tahun lalu itu biasanya D3 itu 150, kemudian D4 statistika itu biasanya 300, dan juga D4 KS biasanya 150. Namun tahun ini terjadi perubahan yang dalam komposisi penerimaannya ya. Adapun totalnya tetap sama seperti biasa yaitu 600 mahasiswa baru ya. Kemudian selama adik menjadi mahasiswa Polsat SIS, ada yang mendapatkan beasiswa biaya pendidikan tanpa uang saku ya. Ini perlu diperhatikan kembali. Kita masuk ke poin yang kedua mengenai sistem seleksi. Jadi tahun ini terdapat 3 tahap seleksinya, yaitu tahap 1 yaitu seleksi kompetensi dasar SKD, biasanya menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN ya. Kemudian ini tahap 2 berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahap 2 ternyata di sini adalah matematika dan psikotes. Sedangkan tahun lalu hanya matematika saja dan psikotes ditiadakan. Tahun 2019 psikotes ada yaitu di tahap 3. Tahun lalu psikotes ditiadakan mungkin karena Covid ya, sehingga tahun lalu disesuaikan tahap penerimaannya. Kemudian tahap kedua kesehatan kebugaran. Ini sama seperti tahun lalu, namun di sini ada kata kebugaran nih. Nah, tahun lalu kan nggak ada kebugaran, cuma tes kesehatan aja. Jadi di sini masih kakak masih bertanya-tanya apakah ini tahapnya itu akan ada tes yang berupa fisik, misalnya push up, sit up dan lain-lain. Oke. Dan pada setiap tahapan itu berlaku sistem gugur seperti biasa. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, persyaratan pendaftaran. Adapun persyaratan di sini ada umum dan khusus. Kalau yang umum, yang pertama adik harus sehat jasmani dan rohani ya. Kemudian bebas narkoba. Yang kedua, nggak buta warna baik total maupun parsial. Kemudian untuk pengguna kacamata atau lensa kontak minus Rabon Jauta Plus ya, dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Yang ketiga, untuk lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau MA peminatan yang MIPA IPS dan juga SMK MAK peminatan teknik komputer dan informatika. Sekarang kita masuk yang keempat adalah untuk nilai matematika. Untuk kelompok A, untuk umum dan juga bahasa Inggris minimal 80, skala 1 sampai 100 atau 3,20, skala 1 sampai 4. Pada ijazah atau nilai rapor semester gasal kelas 12, artinya ini semester 5 ya kalau di SMA. Di sini dipakai kata atau, artinya ketika nilai adik udah memenuhi salah satu sini aja, apa di ijazah kah atau di nilai rapor, berarti adik udah bisa daftar, nggak perlu memenuhi keduanya gitu ya. Poin yang kelima adalah umur minimal 16 tahun dan maksimal 20 tahun per 1 September 2021. Jadi adik harus mengecek kembali pada tanggal 1 September 2021 umur adik berapa. Apabila masih memenuhi silahkan daftar, kalau enggak silahkan coba di tahun depan. Nah, kemudian poin yang keenam adalah belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Polsat STS sampai dengan pangkatan PNS. Kemudian poin ketujuh adalah tidak sedang menjalankan ikatan dinas dan instansi lain. 8. Bersedia mematuhi peraturan. 9. Bersedia menandatangani SPID, surat perjanjian ikatan dinas. Ke-10 adalah setelah lulus pendidikan di Polsat STS bersedia ditempatkan di BPS ataupun kementerian lain di seluruh Indonesia. Di sini ada persyaratan khusus untuk diploma 3. Peserta yang boleh daftar D3 hanya peserta yang berdomisili di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Sultera, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kalut, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ini udah bertambah ya, tahun lalu hanya sedikit provinsi yang boleh daftar D3. Tahun ini diperbanyak
kembali ya. Oke, kita masuk poin yang keempat adalah prosedur pendaftaran. Nah, gimana prosedur pendaftarannya? Ada 10 prosedur pendaftarannya. Yang pertama, ada harus akses dan buat akun dulu. Setelah itu yang kedua, login kembali di SSCASN. Ketiga, menyelesaikan pendaftaran. 4, menerima konfirmasi. 5, salah nyatakan lulus, akses portal SPMB ya, ss.isti.id. Kemudian ke-6, melengkapi data dan mendapatkan kode pembayaran. Ini digunakan untuk melakukan pembayar biaya seleksi. Nomor 7, bayar biaya seleksinya. 8, login ke portal SPMB untuk mendapatkan kartu tanda peserta ujian masuk atau KTP UM. 9-nya mengikuti ujian selanjutnya. 10, waktu dan lokasi tes diumumkan melalui portal SPMB. Kita masuk yang poin kelima lah, biaya seleksi. Jadi berapa nih biayanya seleksinya kak? Jadi biaya pendaftaran adalah Rp300.000 dan dibayarkan di Bank BRI, bisa melalui teller ataupun melalui ATM. Biaya ini adalah sudah termasuk dan biaya pelaksanaan tes tahap 1 ya, tes SKD. Adapun untuk tes kesehatan tahun lalu harus membayar kembali ya. Ini tidak termasuk tes kesehatan ya. Tuh. Oke, kita masuk poin yang ke-6 adalah jadwal kegiatannya seperti apa. Ini jadwal kegiatan ini kakak ambil dari situs spmb.stes.ac.id ya, pengumumannya. 9-30 April pendaftaran online-nya, 24 Mei tes tahap 1. Ini masih tentatif, artinya masih bisa berubah tergantung situasi dan kondisi terkini. Kemudian 25 Juni pengumuman hasil tahap 1, 28 Juni pendaftaran ulang tahap 2, 6 Juli tahap 2, 23 Juli pengumumannya, 24 Juli pendaftaran ulang online-nya tahap 3, 28 Juli seleksi tahap 3, 12 Agustus pengumuman tahap 3, 12 Agustus pendaftaran ulang online-nya, 14 Agustus verifikasi berkas ya. Di sini berkasnya adik dengan diverifikasi ya, mulai dari KTP ya, KK, rapor dan sekitarnya. 16 Agustus penyambutan mahasiswa baru, 18 Agustus PKB dan P2K seperti MOS kalau di SMA, 23 Agustus kuliah semester ganjil ya. Kita masuk yang ke-7, lokasi ujian. Jadi lokasi ujiannya di mana kak? Jadi lokasi ujian itu ada di seluruh ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Kalau tes matematika atau psikotes biasanya diadakan di BPS provinsi. Kalau tes SKD bisa dilaksanakan di BKN provinsi gitu ya. Namun ada beberapa provinsi yang pelaksanaannya berbeda tempatnya karena satu dan lain hal. Kita masuk ke 8, itu mengenai info tambahan ya. Jadi kalau adik masih ingin tahu lebih lanjut lagi dan masih ingin bertanya, silahkan tanya di helpdesk.stes.ac.id ya. Kemudian keputusan panitia nggak bisa diganggu-gugat. Apabila peserta ujian memberikan keterangan atau data tidak benar, bisa dibatalkan kelulusan adik ya kalau terjadi seperti itu. Kemudian juga ini perlu digarisbawahi di poin ke-E bahwa portal SIS tidak menyiapkan pembahasan soal-soal tahun sebelumnya dan juga tidak membuat prediksi tahun ini, dan juga tidak menyelenggarakan ataupun tidak bekerja sama dan bimbel manapun termasuk dengan UKM, bimbel atau BIUS ya. Ini adalah salah satu bimbel UKM di Polsat SIS. Oke, itulah unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Kayaknya itu aja info dari kakak. Selamat belajar. Oke, tetap semangat. Jangan lupa subscribe channel ini karena kedepannya akan terus membahas update mengenai pendaftaran SIS 2021. Oke, follow juga akun IG kakak ya, Ulhidayat99 dan juga FB Ulhidayat. Oke, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.